Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Eh, Alhamdulillah, saat ini kita KKN Mandiri kelompok 35 Universitas Islam An-Nur Lampung. Ya, Alhamdulillah, kita akan memulai untuk KKN-nya Mandiri di Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menjalankan KKN ini. Ya, dan alhamdulillah penyerahan dari DPL, dosen pembimbing lapangan sudah diserahkan kepada kepala kampung Notoharjo. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya. Semoga Allah jaga kita semuanya dan memudahkan urusan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Pak? Waalaikumsalam. Terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat seluruh perangkat desa atau yang mewakili, juga yang sangat kita hormati Bapak DPL 1, Bapak Arif, juga Bapak DPL 2, Bapak Winarto. Iya, Pak, kalau tidak salah. Antoyarno. Oke. Serta teman-teman anggota kelompok 35 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah. Ya, sebentar, sayang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara Zoom atau daring dalam rangka penyerahan hasil kegiatan KKM Mandiri kelompok 35. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan ketua kelompok 35, yang keempat sambutan dosen pembimbing lapangan atau DPL, yang kelima sambutan perwakilan perangkat desa, yang keenam penyerahan laporan dan produk kegiatan KKN, yang ketujuh dokumentasi bersama, dan yang kedelapan penutup. Memasuki acara yang kedua, marilah kita berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat keberkahan. Kepada saudara Mbak Oktavia Dewi, kami persilahkan. Silakan, Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nabda bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya bilakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika afiyatan sad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah wal mu'afatat daimah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rizqna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana qalilan hudan harman fatahhihu rahmatik rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Mbak Oktavia, yang kemudian memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari ketua kelompok. Kebetulan saya sendiri, saya sebagai ketua mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota kelompok mahasiswa 35 atas kerjasamanya mulai awal sampai akhir nanti. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian
kepada Bapak dosen pembimbing kita, saya mewakili teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak telah membimbing dan mengarahkan kita untuk melaksanakan KKN pada pagi hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara berikutnya, yaitu adalah sambutan dosen pembimbing lapangan kepada beliau yang terhormat Bapak DPL, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ibu sekalian. Selamat. Suara saya jelas? Iya, Bapak terdengar jelas. Ya, Pak. Ya, Pak. Pada para mahasiswa sekalian dan para perangkat desa dari seluruh Indonesia, ini adalah acara penyerahan KKN yang diselenggarakan secara mandiri, yaitu kelompok 35 yang ada sebanyak 13 mahasiswa Indonesia. Ini salah beberapa saya sebutkan, ini dari Papua ada 2 orang, ketua Bu Robizatul Kumaili, dan ini enggak, maksudnya enggak urut. Dari Papua ada 2, dari Bengkulu ada 2, dari Lampung Tengah ada, dan dari Sidoarjo juga ada 2 orang, kemudian Pesawakan ada 1 orang, dari Batam ada 1 orang, kemudian Sulawesi 1 orang, Aceh 1 orang, dan Jakarta 1 orang. Nah, ini untuk para penjaga setempat yang mewakili, mohon kalau acara pembukaan ini dilaksanakan secara daring karena pesertanya dari seluruh Indonesia. Dan lagi pula mohon maaf juga karena ini secara daring. Mohon maaf, mungkin ada gangguan teknis yang ternyata tiba-tiba Zoom-nya mati. Ya. Jadi di sini kita sebagai umat Islam senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul untuk melaksanakan acara serah terima, ya. Serah terima KKN Universitas Islam An-Nur Lampung. Ya. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan calon-calon generasi emas ya, yang akan memimpin bangsa ini yang luar biasa. Ini pertama kali untuk saya bisa bergabung dengan rekan-rekan mahasiswa. Ya, dari basic sendiri saya juga bukan mahasiswa, tapi di sini harus berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Suaranya terdengar Pak ya? Jelas? Terdengar Pak? Pak, dengar. Jadi di sini saya mewakili seluruh peserta dari KKN Mandiri kelompok 35 Universitas Islam An-Nur Lampung, mewakili, mohon maaf, seluruh perangkat pendamping yang dibawa oleh seluruh mahasiswa. Mohon izin, saya mewakili semuanya di sini menerima penyerahan KKN Mandiri kelompok 35. Jadi di sini saya harapkan semua mahasiswa yang ikut bergabung dalam KKN ini dalam 1 bulan ke depan, insya Allah KKN-nya 1 bulan Pak ya? Ya, 1 bulan. Oke, jadi selama 1 bulan ke depan, para mahasiswa ini akan menjadi bagian dari masyarakat, akan menjadi bagian dari istilahnya kampung kami. Ya, jadi saya harapkan ke depannya supaya semuanya bisa bersosialisasi,
di dalam masyarakat, bisa membaur, bisa menuangkan apa yang menjadi ide-ide pokok, ide-ide pikiran yang ada dalam pikirannya, sehingga bisa mengembangkan atau memajukan daerah yang menjadi tempat KKN-nya masing-masing. Jadi di situ saya harapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari para dosen pembimbing, ya ini bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan di dalam masyarakatnya. Jadi saya harap semuanya bisa penting, bisa berperan di dalam masyarakatnya. Ya, baik mungkin di situ ada yang dari Papua, dari Jakarta, dari Lampung sendiri, ya. Ini supaya bisa membaur, bisa memajukan daerahnya masing-masing. Kalau memang di situ ada inovasi-inovasi yang diperlukan di daerah tersebut, ya silakan untuk diajukan. Kami dari kepengurusan daerah, mungkin yang paling bawah yaitu di RT atau di kelurahan, ini akan siap untuk memberikan bantuan, memberikan support. Ya, jadi mohon dari para mahasiswa untuk tidak malu, ya, tidak malu bertanya, tidak malu untuk meminta bimbingan ataupun bantuan. Jadi kami semuanya insya Allah siap memberikan bantuan kepada semua mahasiswa. Jadi di sini mohon izin Bapak dosen. Jadi kami mewakili semua perangkat daerah, perangkat RT ataupun kelurahan ini menerima dengan senang hati seluruh mahasiswa yang KKN di tempat kami. Jadi saya harapkan semuanya bisa sukses, bisa lulus menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini, ya Pak. Insya Allah itu sambutan dari saya. Mohon maaf mungkin banyak kekurangannya karena juga ini dadakan, ya ini tidak direncanakan, jadi semuanya serba dadakan. Jadi mohon maaf mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan, banyak yang menyinggung perasaan, dan mohon izin kepada seluruh pendamping dari rekan-rekan mahasiswa semuanya, mohon izin saya berbicara di sini mewakili bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyerahan program KKN. Ya, simbol saja diberikan. Berjabat tangan, Pak. Ya, biar diabadikan dulu oleh petugas. Beberapa saat ditunggu. Dokumentasi sudah direkam ya. Sudah cukup. Terima kasih Pak Darmawan dan Bapak perangkat desa. Baiklah, kita tutup acara pada pagi hari ini. Kepada Mbak Oktavia Dewi, bisa memimpin doa penutup. Kami persilahkan. Baik, saya nabda bi qiraati hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan pada acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afatad da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Dari tadi, Pak. Iya, Cara ya. iya penyerahan KKN Nah, udah. sebelum ditutup, sebelum habis waktu Zoom-nya, saya mau memberikan sedikit evaluasi dan pengarahan untuk para peserta KKN. Mohon izin Pak Sih, untuk keluar. في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنورهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita latihan pembacaan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar ya semua guru kita. Karena membaca Al-Fatihah ini rukun sholat ya, abad ya. Jadi usahakan bahkan harus membaca dengan baik dan benar ya. Berarti kan Ustadz membaca, kalian nanti ikuti ya untuk membaca Al-Fatihah dengan baik ya. Nah, anak-anak sekalian perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nas kecilan. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keras. Lebar. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. Nah, sebelumnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Santri sekalian, untuk kita kedua kita mulai pembahasan muhtarak panduan membaca dan menerjemahkan bahasa Arab kitab-kitab ulama. Kita sampai dalam pembahasan apa? At-tabi'u li ismil maf'ul. Baik. Pengikut isim yang dirofa. Pengikut isim yang dirofa. Berarti isim-isim ini hukumnya ikut. Hukumnya adalah mengikuti dengan yang diikuti. Ya, kalau yang diikuti itu rofa, maka dia juga itu apa? Rofa. Kalau yang diikuti adalah nasab, maka juga itu apa? Nasab. Kalau yang diikuti jar, maka juga itu apa? Nasab. Begitu. Ya. Baik. Tadi isma'u isim-isim yang ikut yang dirofa itu ada 4 macam. Yang pertama naat. Naat ini sudah kita sebutkan, ya. Kemudian atau huruf yang digunakan untuk menggabungkan. Yang ketiga adalah taukid. Yang ketiga adalah taukid. Yang keempat adalah badal, pengganti. Taukid itu penguatan. Jadi ada lafaz isim tersebut itu tujuannya untuk menekankan, itu taukid. Kemudian yang keempat adalah apa? Badal. Kemudian pada naat kan ada 2, ada naat hakiki dan ada naat sababi. Nah, untuk naat hakiki ini sudah kita sebutkan syaratnya pembuatan naat sifat. Jadi apa? Ada naat, ada man'ut. Apa persyaratannya? Harus apa yang sesuai? Yang pertama, adatnya. Apa adat? Bilangannya. Berarti kalau man'utnya, man'ut itu yang disifati itu adalah mufrad, maka naatnya sifatnya apa? Mufrad. Kalau musanna, kalau jamak, kemudian yang kedua harus sama dari sisi nau. Nau itu apa? Jenis. Berarti man'ut, apabila man'utnya itu mudzakkar, maka naatnya, apabila man'utnya muannas, maka naatnya muannas. Yang ketiga, persyaratan yang ketiga harus sama dalam ta'yin. Apa ta'yin? Kejelasan. Apabila man'utnya itu adalah ma'rifat, maka apa? Naatnya juga apa? Ma'rifat. Itu harus bersesuaian. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjut ke naat hakiki masih. Menyelesaikan naat yang hakiki. Terakhir, naat hakiki berupa isim dhahir. Berupa isim apa? Dhahir. Berupa isim dhahir. Nah, yang kedua, naatnya berupa sibhul jumlah. Jadi ternyata yang jadi naat, yang jadi sifat itu berupa sibhul jumlah. Ingat itu, ya, kalau sibhul jumlah. Kalau berupa sibhul jumlah, maka i'rabnya dikasih apa namanya? Hasan. Kasih fi mahali. Kalau yang man'utnya itu rofa, berarti ini sibhul jumlah sebagai naat di i'rab apa itu?
Saiful. Dan diperhatikan dong, kalau man'utnya itu rofa, kemudian naatnya berupa siful jumlah, maka siful jumlah dikira dengan apa? Imali raf'in. Raf'in bukan rofa, kemudian siful jumlahnya rofa, enggak. Siful jumlah kasih fi mahali raf'in. Kemudian kaidahnya perhatikan, siful jumlah itu adalah susunan apa? Dhorof dan majrur. Dhorof itu ada dhorof zaman, dhorof makan, gitu kan? Kemudian ada jar majrur. Kalau dhorof majrur berarti apa susunannya? Coba dhorof zaman, dhorof yang menunjukkan waktu, Faruk. Contohnya. Olahan. Bintang. Malah itu sih yang nanti itu susunan siful jumlah tadi. Iya terus sama. Dah. Qoblan terus. Azril iqra ant. Istamil. Tidak terjatuh kecuali sampai ada nakirah, jadi dia nakirah, dan kadang-kadang dia datang dalam keadaan makrifat, yaitu keadaan dengan al atau mudhaf pada makrifat dan ini sedikit. Baik. Bismillah. Berikutnya al-aslu fil hal antakuna illa nakiratan. Jadi asal hukum hal, asal untuk jadi hal yang dinasab ya, isim yang dinasab kan berupa hal, itu adalah berupa nanti kira. Itu hukum asal. Seperti tadi hukum asal hal itu adalah apa? Isim sifat. Kadang sedikit pernah terjadi hal itu isim jamid atau masdar. Kalau yang ini asalnya nakirah, tapi kadang-kadang sedikit ada kejadian itu hal berupa isim ma'rifat. Waqad taji'u ma'rifatun atau waqad taji'u ma'rifatan. Si hal itu kadang datang itu berupa ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada tiga pemuda sekalian, insyaallah sebentar lagi ya untuk menyempurnakan agama, yaitu dengan menikah. Jadi jangan nanti tidak nikah di dunia, ketika nanti sudah Allah mengatakan untuk menikah. Ya, dan menikah dalam Islam itu sudah diatur untuk terjadinya keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk nikah kita langsung saja ya, berkenaan dengan nikah. Nikah ini istimewa dalam ajaran Islam, keutamaan nikah. Ya, yang pertama tentang nikah itu sendiri. Makna nikah. Nikah itu adalah ikatan
dua insan yang berlainan jenis untuk hidup bersama, menjalani tugas sebagai suami dan istri. Jadi nikah itu suatu ikatan janji. Ya, bahkan misaqan ghalidho, ikatan yang kuat, ikatan yang sangat kuat. Jadi kalau saudara sudah mau nikah, sudah siap untuk nikah, berarti apa? Anda telah berjanji. Ya, itu. Karena ikatan ini janji untuk menjaga, janji untuk melindungi, janji untuk memberi, ya, janji untuk mengayomi. Ya, itu nikah itu akdun, ikatan. Ikatan itu janji, sudah mengikat kepada Allah, berjanji sama Allah ini untuk menjaga, untuk melindungi, untuk bersama, bekerja sama, ya, dan menjalani tugas yang Allah tugaskan dan Rasul tugaskan sebagai suami atau nanti sebagai istri. Ya, itu. Jadi nikah itu bukan main, bukan senda gurau, tapi memang suatu apa? Ikatan yang sah, yang kuat. Ya, kemudian antara dua jenis yang berbeda. Ya, jadi ada laki-laki dan ada perempuan. Nikah nggak ada, nikah yang sama jenis nggak ada. Itu jelas dilaknat dalam Islam, tidak dibenarkan. Ya, jadi nikah dengan berbeda jenis, laki-laki menikahi wanita. Baik. Dengan ketentuan syariat. Dengan ketentuan syariat. Nikah dalam menjalani hak dan kewajibannya itu dengan ketentuan syariat, sudah diatur oleh syariat. Dan aturan setempat, aturan negara, ya, aturan negara. Nanti nikah itu dengan aturan setempat. Ada aturan syar'i, berarti harus ada aturan syar'inya. Kamu nikah nggak sembarang nikah ada rukunnya, nikah ada syaratnya, gitu kan. Nah, tapi bersama itu ada aturan negara, ada aturan setempat. Ya, jadi namanya nikah sudah ikatan janji untuk menjalani, untuk melindungi, untuk kerjasama, untuk hak-hak dan kewajiban masing-masing. Tapi apa? Sesuai dengan aturan syar'i. Jangan melanggar aturan syar'i. Ya, karena kalau nikah kan aturannya sembrono, kan? Nabrak batasan-batasan ajaran Islam. Atau juga kan negara juga mengatur. Negara juga mengatur aturan syariatnya, diatur itu. Nah, contohnya apa negara? Ada pencatatan. Ya, jadi harus tercatat. Di kantor urusan agama sudah tercatat, misalkan prosip sementara kita mau nikah, ya laporkan. Itu persyaratan yang harus dipenuhi. Datang kantor urusan agama, ada niat begini, mau menikah dengan si fulan, data dirinya begini, ya laporkan. Itu aturan apa? Negara. Walaupun zaman Nabi dulu ada pencatatan, tidak ada. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Jadi aturan yang bagus dicatat oleh pihak urusan agama, itu tujuannya adalah bagus supaya membedakan mana yang nikah asli yang benar dan mana kumpul kebo. Sehingga kan nggak punya tanda, nggak punya kartu, ini sudah nikah atau belum, kan gitu. Ya, sehingga ternyata aturan negara itu ya bagus, jadi tetap harus dengan aturan negara juga. Ya.
Walaupun toh misalkan dulu nggak ada pencatatan nikah zaman Nabi misalkan, ya selagi ada yang nikah, dua jenis tadi ya, yang nikah, kemudian ada ijab, ada qabulnya, ya saling ridho sudah, ya sudah sah sebenarnya, tapi berdosa. Kenapa? Melanggar aturan negara, pencatatan negara. Jadi harus sesuai dengan aturan. Nah begitu, ya. Kemudian yang berikutnya, langsung saja, yang mungkin tidak cuma sekali. Ya. Nah, yang berikutnya langsung saja ini tentang hukum zaujah. Keutamaan nikah, saya atau ilmu nikah. Keutamaan nikah. Kenapa sih kita penting memikirkan nikah untuk persiapan? Yang pertama min sunnahil mursalin. Itu sunnahnya para rasul dan orang-orang soleh. Sunnahnya para rasul dan orang-orang soleh. Itu sunnahnya. Yang kedua adalah penyempurna agama seseorang. Jadi kalau orang belum nikah itu masih kurang. Ya, agama akan semakin lengkap pada dirinya kalau dia nikah. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisbati. Kalau seorang itu sudah menikah, sudah menyempurnakan setengah agamanya. Kalau belum nikah berarti masih separuh. Ya, masih setengahnya. Jadi untuk menyempurnakan lengkap dia dalam beribadah kepada Allah, ya ditutupi dengan nikah, diisi dengan adanya nikah. Belum nikah masih kurang, belum dewasa juga. Ya, nah, kemudian juga disebutkan para ulama tentang keutamaan nikah lagi. Itu juga pendewasaan, untuk melatih pendewasaan, dewasa. Yang berikutnya, keutamaan nikah lagi adalah mengendalikan nafsu. Mengendalikan apa? Nafsu. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak keturunan yang soleh. Memperbanyak keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian berikutnya yang terakhir aja ini, yang terakhir yaitu apa? Intifa'u bisafaatil wildani fi dukhul jannah. Mendapatkan aliran pahala dan syafaat dari anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi mendapatkan apa? Aliran pahala dan syafaat dari anak-anak yang soleh dan soleh. Itu kan lewat nikah semua. Ya. Di nafsu seseorang akan terkendali dengan nikah. Ya. Kemudian juga seseorang akan mendapatkan apa ini? Anak yang soleh juga lewat apa? Nikah. Gitu. Kemudian juga nanti akan mendapatkan aliran pahala, amal jariah nanti, syafaat nanti juga lewat nikah. Karena dengan nikah akan memberikan anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi antum yang mau nikah itu bakalan mati dan mati, ya harus ada aliran pahala yang akan dikirim. Lewat siapa? Anak yang soleh dan solehah. Jadi kesimpulannya memang apa? Ini penting dan sangat penting untuk seseorang itu memikirkan nikahnya dengan tata cara yang baik, dengan niat yang baik. Ya. Insyaallah siap.
Razan jadi apa ini? Nah, ini episode yang pertama. Di episode yang berikutnya kita sambung lagi. Ya. Nah, jadi pertama tentang apa tadi? Mana? Nikah. Definisi nikah itu. Jadi ada ikatan janji, ya. Ada ikatan janji. Jangan main-main. Kamu nikah apa? Ispen, kontrol bulanan. Jangan niatnya mainan. Enggak, itu sudah ikatan janji. Ya, untuk menjaga, mengayomi, memberi, semuanya itu janji. Ya. Kemudian ada ikatan nikah itu menjalani sesuai dengan aturan syariat dan aturan negara. Jangan tidak ya. Kemudian juga nikah itu memiliki banyak keutamaan yang tidak didapat bagi yang bujangan dan yang belum nikah. Ya. Nah, Rasid, siapa Rasid ya? Salah siap. Ya. Cukup mungkin sampai di sini dulu episode pernikahnya, bimbingan pernikahnya. Insyaallah kalau lain waktu bisa kita sambung lagi dulu waktu yang lain. Ya, alhamdulillah sudah dapat waktu ya. Udah cukup dulu ya. Ya, istirahat. Udah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam untuk baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Alhamdulillah, Bapak dosen dan semua teman-teman, semoga Allah menjaga semuanya, yang saya hormati semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini, alhamdulillah kami berkesempatan bertemu dengan Bapak Kepala Dusun, Bapak Supri. Semoga Allah menjaga beliau. Di sini dalam rangka KKN Mandiri ini untuk mempertanyakan beberapa hal yang berkenaan dengan lapangan penelitian lapangan apa yang terjadi di Kampung Notoharjo 17A. Ya, di sini sudah ada nanti Bapak Kepala Dusun, Bapak Supri. Insya Allah nanti ada beberapa hal yang kami tanyakan, wawancarai beliau. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Supriyanto. Alhamdulillah di sini sebagai menjabat Kepala Dusun 5 Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan insya Allah pada malam hari ini saya berdatangan mahasiswa Pak Dharma ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih juga. Nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan dibahas dan insya Allah akan kami bantu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bismillah. Assalamualaikum Pak Bayan. Sehat ya? Ini ada beberapa hal untuk kami tanyakan ya Pak Bayan, yang berkenaan dengan penelitian lapangan di Kampung Notoharjo berkenaan dengan masalah hukum keluarga dan apa yang terjadi di dalamnya. Ya, ini ada beberapa hal yang kami tanyakan untuk dalam jumlah kakak yang terdapat dalam dusun yang Bapak asuh ini, kira-kira ada berapa ini Pak yang diketahui? Untuk jumlah kakak itu dalam satu dusun 5 ini berjumlah 162 kakak. Itu di dalam 4 RT. Jadi
dari jumlah kakak tersebut itu dari 4 RT itu sendiri di dalam dusun 5 Kampung Notoharjo ini. Nah, langsung aja Bapak. Nah, terus yang kedua ini Bapak, terima kasih jawabannya ya. Jadi ada berapa tadi Pak? Ada 162 kakak. 162 kakak. Ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya Bapak, di dusun Bapak ini kan berkenaan dengan masalah ini. Ya. Masalah yang memang ya dalam hal ini ya perlu ada arahan-arahan. Ini adakah kasus atau masalah perceraian ini Bapak di dusun Bapak yang kasus? Tentunya semua, mungkin untuk semua wilayah pun sama. Jadi tetap namanya seperti itu, masalah itu tetap ada. Jadi selama saya menjabat dan sebagai kepala dusun dari tahun 2020 sampai saat ini, kalau untuk masalah itu khususnya masalah gimana ya? Masalah di perceraian ya, untuk perceraian. Oh gitu. Jadi untuk masalah perceraian di warga masyarakat saya ini ada sekitar ada tiga kasus perceraian selama saya menjabat dari tahun 2020 sampai saat ini. Oh iya. Ya. Untuk mungkin ada nama-nama mungkin Pak? Oh boleh. Untuk supaya nanti kalau mungkin saya bisa ketemu, kalau mungkin ya. atau mungkin Jadi untuk yang sudah ini bercerai itu kepala keluarganya atau sekalian sama istri, nama-namanya? Ya dua-duanya. Yang oke, siap. Yang pertama itu Bapak Sanu dan istrinya sebelumnya itu Ibu Surtini. Jadi pasangan antara Bapak Sanu dan Ibu Surtini. Yang kedua pasangan Mbak Rani dan Mas Ali. Kalau nama komplitnya kok kayaknya agak lupa saya di data ada sih sebenarnya. Iya. Yang ketiga itu Bapak Wahyudi dan Ibu Purwati. Bapak Wahyudi itu RT 18 yang tinggal di perumahan sekolahan SD. Gitu. Ya. Itu sekarang masih ada? Masih di sepertinya untuk saat ini keduanya sudah tidak ada karena sebenarnya yang tinggal di kampung sini si Bapak Wahyudinya. Tapi saat ini lagi merantau keluar daerah lah. Gitu. Jarang pulang, jadi entah pulangnya berapa bulan sekali, saya sendiri kurang paham kalau pulangnya. Tapi sementara rumah dalam keadaan kosong sih. Ya, terima kasih. Supaya dekat agak sini aja. Boleh. Syuting aja semuanya. Ya. Ya, terima kasih Bapak untuk soal yang kedua, alhamdulillah sudah jelas. Kemudian yang ketiga, kalau semisal kasus perceraian ini atau ada masalah rumah tangga ini, kalau menurut pendapat Bapak gimana? Ada arahan mungkin bagusnya gimana kalau? Ya. Jadi kalau menurut saya sangat disayangkan ya Mas ya. Jadi sangat disayangkan, namanya dalam menjalin rumah tangga itu sebenarnya jangan sampai terjadi istilah perceraian. Jadi kalaupun bisa kita sebagai dari perangkat kampung itu hanya bisanya mengarahkan, selebihnya kita tidak bisa mengganggu, ibaratnya itu sudah urusan rumah tangga masing-masing. Mungkin kalau yang masih bisa kita arahkan sebatas kita memberi saran, tapi selebihnya kita tidak punya hak. Ya, gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi ya arahan semampu kita. Semampu kita, biar tidak terjadi perceraian sebenarnya. Ya. Semua menginginkan persatuan untuk bersama. Betul, ya. Nah, terima kasih Bapak. Kemudian untuk solusi kan itu biasanya kan pakai bimbingan agama, di kantor urusan agama juga ada bimbingan. Itu kira-kira memang betul ya Pak? Betul, ya ada. Itu di kantor urusan agama pasti ada. Jadi kalaupun ada terjadi mungkin mengurus ingin proses perceraian dari kantor urusan agama sendiri, ada untuk istilahnya untuk biar tidak bercerai kita arahkan dulu dari kantor urusan agama, ada bagiannya sendiri nanti yang membantu ya. Jadi memberikan saran lah. Ya. Jadi sebenarnya dari negara, dari kantor urusan agama itu sebenarnya juga ada arahan, ada arahan tidak terjadi begini supaya baiklah sebenarnya ya. Tentunya tapi ada. Ya sekedar arahan. Ya, betul. Udah gitu aja alhamdulillah. Terus ini ya karena ini ada beberapa kondisi yang
terjadi kasus perceraian. Betul, ya. Karena juga ya alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar agama atau di universitas ini. Betul. Ini mohon izin sekalian ini Pak. Boleh. Kalian ya nanti beberapa beberapa warga di kampung inilah di dusun Bapak ini mungkin saya ajak ke sini untuk saya beri arahan, boleh kira insya Allah. Ya, alhamdulillah, malah kami sangat berterima kasih sedikit membantu, ibaratnya dari warga kami dibantu supaya mengarahkan agar sampai tidak terjadi yang namanya tadi perceraian. Jadi terima kasih, boleh dan sangat diizinkan gitu. Terima kasih kalau begitu Bapak. Gitu. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Dasan ini dan juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah pertemuan kami dengan Bapak Kepala Dusun, Bapak Supri, alhamdulillah berjalan lancar di sini dan juga sudah menyampaikan dengan sangat jelas apa yang terjadi di Kampung Notoharjo 17A di sini, wabil khususnya di Kampung 17A, alhamdulillah sangat jelas. Dan insya Allah program kita berikutnya insya Allah kami jalani dan kami tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikut yang setia sampai hari kiamat. Salam hormat kepada Bapak dosen dan salam sayang kepada semua teman kami. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak Kepala Dusun yang beliau sendiri juga perangkat desa, juga mewakili Kepala Kampung Notoharjo 17A. Ya. Pada kesempatan ini insya Allah ini akan kami bertanya berkenaan dengan produk hukum di Kampung Notoharjo. Sebagaimana sudah kita maklumi, namanya tempat manapun itu kan pasti ada aturan ya, terus ya, ada tata tertib, ada peraturan yang dibuat di kampung tersebut yang tujuannya sebenarnya untuk teratur, sebenarnya supaya disiplin apa ini yang harus dilakukan, apa hak-hak yang mereka akan dapatkan, yang tujuan pokoknya adalah nanti untuk keamanan, ketertiban di Kampung Notoharjo khususnya begitu. Nah, untuk menyingkat acara kita ini, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Langsung aja ditanya ini Pak Kepala Dusun berkenaan dengan jenis-jenis produk hukum yang diterapkan di Kampung Notoharjo ini. Ya. Mohon penjelasannya ya supaya kami sebagai salah satu warganya ya dapat pencerahan, bisa menjalankan ya. Walaupun saya begini belajar sebagai misalkan mahasiswa, ya tetap harus taat aturan di kampung begitu ya. Mohon dijelaskan tentang produk hukum yang ada di Kampung Notoharjo khususnya bagaimana. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Heri Suprianto, alhamdulillah menjabat sebagai Kepala Dusun di Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah ini. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Insya Allah akan saya bantu untuk sedikit menyampaikan tentang 5 jenis produk hukum yang ada di Kampung Notoharjo itu sendiri. Jadi produk hukum yang pertama yaitu peraturan kepala kampung. Nah, tentunya untuk peraturan kepala kampung itu peraturan yang tertinggi di kampung yang dibuat bersama oleh kepala kampung dan BPK yang berdasarkan kepada partisipasi masyarakat. Peraturan kampung dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga kampung, ruang lingkupnya hanya berlaku di kampung itu sendiri, peraturannya dibuat untuk kampung itu sendiri. Yang kedua, itu jenis produk hukum yang ada di kampung, peraturan kepala kampung. Nah, untuk peraturan kepala kampung ini memuat materinya sebenarnya berdasarkan dari peraturan kampung itu tadi.
Jadi kayak peraturan kampung berdasarkan aspirasi dari masyarakat pun itu menjadi pokok utama sebagai peraturan kepala kampung. Dan yang ketiga itu peraturan bersama kepala kampung. Untuk peraturan bersama kepala kampung ini peraturan yang dibuat bersama oleh 2 atau lebih dari kampung dan dibuat oleh kepala kampung itu sendiri untuk menjalin hubungan antar kampung. Dan yang keempat, produk hukum yang ada di kampung yaitu keputusan kepala kampung. Keputusan kepala kampung ini dibuat bersifat individual dari kepala kampung itu sendiri, seperti penjabaran teknis, pengangkatan umpama dari siapa yang akan dijadikan perangkat kampung itu sendiri. Dan yang kelima, produk hukum yang ada di kampung yaitu keputusan Badan Permusyawaratan Kampung atau yang dinamakan BPK. Jadi keputusan Badan Permusyawaratan Kampung itu sendiri ini dibuat untuk ibaratnya untuk mengatur dari anggota dari BPK itu sendiri. Jadi tata tertib dari kinerja atau teknis dari BPK itu sendiri hanya berlakunya untuk BPK. Jadi seperti itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dikit ya. Boleh. Ini ya. Berkenaan kan ada produk-produk hukum yang terjadi ya. Iya. Itu kalau di masyarakat ya apa semuanya nurut Bapak? Tentunya namanya masyarakat beragam. Jadi ada yang sebagian mungkin enak kalau kita kasih pengarahan, ada sebagian yang mungkin hanya diam, ada yang sebagian mungkin sedikit agak berbelok kalau kita arahkan. Cuman namanya masyarakat tentunya punya sifat dan watak masing-masing, tapi kita juga kembali lagi, namanya kita hidup di negara ini, tentunya ada peraturan di semua tempat pun ada. Jadi peraturan kita tinggal di kampung ya peraturan harus ya sesuai di kampung itu sendiri kita tinggal. Seperti itu. Kita hanya mengarahkan ke masyarakat supaya ini loh peraturan yang di kampung yang Anda tempati seperti ini. Begitu. Untuk yang misalkan ada anak-anak muda yang ini kalau di kampung ini ada kasus-kasus narkoba apa tidak ini? Alhamdulillah. Setahu Bapak. Selama saya menjabat, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Ya, jadi dikatakan kondusif Mas Ian. Untuk hal-hal yang seperti narkoba itu sendiri alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini seterusnya lah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan aman ya. Aman. Para pemuda tidak kena narkoba dan barang-barang yang terlarang lah intinya. Betul. Iya. Mudah-mudahan generasi muda tetap punya sehat lahir dan batinnya lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian Bapak dosen dan teman-teman semuanya, demikian ini yang bisa kami sampaikan, kami tanyakan sama beliau produk-produk hukum yang di kampung kami Noto Harjo. Mudah-mudahan apa yang sudah ditetapkan di sini dari peraturan desa, peraturan dari kepala kampung dan juga peraturan bersama kepala kampung yaitu antar desa ke desa atau kampung ke kampung, mungkin jelas ada kerjasamanya dan juga ada keputusan kepala kampung, itu semuanya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu ya Pak ya. Dan kepada Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kampung Noto Harjo ini dan segenap perangkatnya, kepala desa dan perangkatnya dan segenap warganya selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya bersama salah satu warga kampung Noto Harjo yang sudah cukup lama. Ya kita lebih kenal dulu dengan siapa? Pak T, Bapak. Nama sampean? Sukati, kemudian dia nama Sukati. Sukati. Udah lama ada tinggal di sini, Pak D? Tahun 96. Oh, berarti 1956 ya, Pak D. Masya Allah sudah cukup lama. Ya Alhamdulillah sampai sekarang pemerintahan sekarang dipimpin di kepala kampung Bapak Bambang Sukowo ya. Sukowo.
Menurut panjenengan gimana untuk pemerintahan dari Bapak Bambang Sungkowo? Jadi menurut saya itu kayaknya ya baik-baik aja. Karena selama ini walaupun nggak banyak kegiatan, tapi menurut saya itu kok yang dengar-dengar sana sini nggak ada yang mempermasalahkan ya. Intinya ya alhamdulillah, berarti gitu aja Pak De ya. Mudah-mudahan apapun pemimpin kita ya kita cukup bisa doakan dan mudah-mudahan dalam menjabat pemerintahan beliau bisa membimbing masyarakatnya yang bisa lebih baik dan semua kita ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu saja Pak De, ini cuma ngobrol sebentar ya, tak pendapatnya berkenaan dengan beliau. Ya mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Demikian, assalamualaikum. Udah ya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan bantuan sosial wakaf Al-Qur'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah ya dan juga menjadikan amal-amal setiap bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh para kaum muslimin itu mengalir kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensedekahkan wakaf Al-Qur'an. Ya, mari. Baik. Salaman baik. Masih berlanjut. Ini ya lanjut berikutnya. Lanjut, jangan mati. Ini sebelah sana nanti, yang ke sana nanti. Baca kita masih di rumah. Nanti dibagi ya. Dah cukup. Sudah, salat cukuplah. Barakallahu fiik, mudah-mudahan diterima Allah dan menjadi pahala jariah. Nanti jalannya ini ya. Ya, siap ya? Siap, Agak berjarak. Enggak boleh pecah-pecah, harus ini. Nah ya, siap. Beronjong, awas nak jungkel ya. Siap, jalannya udah siap. Kelas. Ya, minum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita mulai untuk jalan-jalan untuk anak olahraga kesehatan. Mudah-mudahan dengan jalan ini bisa tambah sehat dan tambah berkah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan jawab Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, wadal, tawallu. Qaddamu. Buset. Lagi ngopel. Sana. Kelihatan nggak? Kelihatan. Aina jawalu Ustad Ajis. Jawal Ustad Ajis.
Mama Marquez menyalip 2 orang, 3 orang. Busuk. Lihat Mas Dang, pesan. Asik. Filmi. Wih. Las, siapa ini Las? Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kegiatan hari ini adalah pengecoran pesantren Husnul Rabbani. Dan mari kita doakan mudah-mudahan semakin mudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para santri sekalian, semoga Allah senantiasa menjaga memberkahi semuanya. Kita mulai pelajaran kitab Al-Faraid, Manzumah Al-Faraid Al-Burhaniyah. Sudah ada pada teman-teman sekalian, silakan dibaca untuk mukadimahnya. Mukadimah yubda'u awalan, silakan Iqra. Irfa soal. Muqaddimatun yubda'u awalan bima ta'allaqa bi'ainin firqatin karahmin muttiqa bihi wajadin wa zakatin kulfa thumma bitajhizin yaliku urfa wali jihazin zawjati zawju yali in musiran thumma bidainin mursali thumma wasiyatin bitultin fa'aqal li ajnabiyyin wa li irtin ma fadal. Barakallahu fiik. Kita perhatikan penjelasan dari Al-Imam Al-Burhani berkenaan dengan faraid, harta waris. Pembahasan kita pada mukadimah kitab ini yaitu di Tirkatul Mayit, harta sepeninggal mayit. Ya, jadi mukadimah pertama ini pada kitab itu apa? Al-Huquq fi Tirkatul Mayit, hak-hak sepeninggal mayit. Ya, jadi kalau mayit sudah meninggal, betul-betul sudah meninggal, ini hartanya kemana saja? Ya, disalurkan kemana saja? Ya, di sini ada 5 hak, perhatikan. Ada 5 hak sepeninggal mayit. Ada 5 penerima hak harta sepeninggal mayit. Tadi sudah dibacakan oleh saudara antum. Perhatikan, mu'alif mengatakan yubda'u awwala bima ta'allaqa bi'ainin tirkatin karahmin usita bihi wajari wa zakatin tulfa. Hak diawali dengan apa saja yang masih berkaitan dengan harta peninggalan. Jadi hak pertama, perhatikan ikhwan, kalau ada orang yang sudah meninggalkan harta, ada 5 hak. Hak yang pertama ba'awalan, yang pertama bima ta'allaqa bi'ainin, hak yang masih berkaitan dengan harta peninggalan. Ya, jadi selesaikan dulu hak-hak yang masih berkaitan dengan harta peninggalan. Jadi sebelum dibagikan sama orang lain mungkin atau kepada ahli waris,
Harus perhatikan apa ya? Harta yang masih ada ikatan gitu kan. Harta yang masih ada ikatan. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Contohnya apa? Karahnin mustiqo, harta gadai, hutang gadai, mustiqo yang masih memiliki ikatan. Nah, jadi kalau ada mayat itu meninggalkan harta, hartanya itu ternyata ada harta hutang, harta yang dihutangkan oleh orang lain gitu kan. Jadi si mayat meninggal, kemudian harta ada, cuma dia masih memiliki apa? Hutang gadai. Jadi hutangnya masih terikat. Ini contoh gadai yang begini. Ada 3, jangan cuma senyum-senyum aja, perhatikan. Ya, antum misalnya nih, meninggal, punya harta peninggalan, misalkan apa? Mobil ya, contoh mobil, misalkan punya mobil. Cuma antum itu kan punya hutang sama seseorang. Seseorang tersebut Anda berikan jaminan bahwa hutang saya sebagai bentuk jaminan yaitu mobil saya ini. Berarti mobil yang harta peninggalan Anda ini disebut dengan apa? Rahn, harta gadai itu. Berarti kalau si mayat ini meninggal, orang ini meninggal yang punya hutang tadi dengan ada harta yang masih kaitan sama orang lain ya, hutang yang masih tadi, ini jangan nanti di ahli wariskan dulu, jangan apa? Jangan jadi ke ahli waris dulu. Oh ini anaknya, saya dapat mobil, alhamdulillah gitu. Enggak, karena harta ini masih ada kaitan dengan orang lain tadi, selesaikan dulu harta hutang atau gadai tersebut. Jangan tiba-tiba langsung menjadi hak ahli waris. Bisa dipahami? Baik, santri-santri sekalian perhatikan itu. Jadi kalau si mayat itu sudah meninggal, jangan langsung harta ke ahli waris. Tidak, ternyata ada yang pertama didahulukan, menyelesaikan apa saja yang masih berkaitan dengan apa? Harta peninggalan mayit. Ternyata pertama contohnya tadi harta gadai, mobilnya si mayit ini ternyata dulu dijadikan jaminan atas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita mulai perlombaan untuk remaja kita Asyid Al-Ikhlas Raja. Lomba keong-keongnya. Siap. Mulai siap. Lihatkan dulu nanti ya. Antisipasi dulu. Nanti kalau mulai. Siapa sih? Boleh bantunya. Ayo. Api gue. Berapa menit? 5 menit ada. 5 menit. Kanjane semangat deh. Oh, selangkah setengah. Loh, bayangin.
kemarau lah ini. Pas kemarau ya. Tapi cendar loh Pak, cendar. Ini jelas orang tinggi bro mau. Berarti bro ya. Iya, dia mau stunting lemu. Jadi begitu campur pupuk tahu. Jadi harap musim kan nggak begitu. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Istirahat di tempat. Wah, kayak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sungguh sangat banyak nikmat yang Allah telah berikan. Maka kita usahakan jangan sampai putus, berhenti, bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap dan selalu sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah telah berikan kepada kita, kepada negeri kita, dengan kemerdekaan. Jamaah nasallallahu iyyakum jami'an. Kemerdekaan adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nikmat yang besar, nikmat yang wajib untuk kita syukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah nasallallahu iyyakum jami'an. Merdeka dalam Islam bukan sekedar merdeka tidak dijajah negeri kita, tidak dimiliki oleh negeri yang lain, bukan sekedar itu. Tapi dalam Islam bahkan yang paling hakiki dan yang paling tinggi adalah kemerdekaan kita dari perbudakan hawa nafsu dan perbudakan yang syaitan berikan kepada manusia. Jamaah nasallallahu iyyakum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengulang untuk at-tabi' ismil marfu, isim-isim yang mengikut i'rab kepada isim-isim yang dirofa. Ya, perhatikan, untuk isim-isim yang dibahas ini tabi, hukumnya mengikuti i'rab yang diikuti. Kalau yang diikuti itu rofa, maka juga ikut apa? Kalau yang diikuti nasab, maka ikut apa? Kalau yang diikuti majrur, maka ikut apa? Nah sekarang yang marfu. Marfu. Pertama, isim yang dihukumi mengikut, i'rabnya itu mengikut. Yang pertama namanya apa? Atau sifat. Yang kedua adalah apa? Atau menggunakan huruf-huruf atau. Dan yang ketiga adalah apa? Tauhid. Apa tauhid? Yang keempat apa itu badal, Vino? Badal ada berapa, Saiful? 1 2 3 Badal istimal. Badal ba'at min kul taki. Coba berikan contoh lagi. 1 sebagai penutup. Antum bisa boleh istirahat semua nih. Dan lagi. Alhamdulillah. Itu kul min kul. Yang badal ba'at. Seperti itu dengan cara tuh. Nah, cukup. Paham ya seperti sini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing lapangan Bapak Wanto Warno MPD dan Bapak Arif Munandar MPD. Yang saya hormati Ibu, Bapak, para aparat desa di tempat KKN masing-masing, dan yang saya banggakan rekan-rekan KKN Mandiri kelompok 35. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat bergabung kepada para aparat desa yang menyempatkan waktu bisa berpartisipasi dalam penarikan KKN kami. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga laporan pelaksanaan KKN, yang keempat pesan dan kesan mahasiswa, yang kelima prosesi penarikan mahasiswa, dan yang terakhir doa dan penutup. Baik, langsung saja mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Diawali dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudari Anggi Purwati. Kepadanya dipersilahkan. Anur Lampung. Anur Lampung. Anur Lampung. Oh. Sana. Enggak. Ya. Layarnya juga. Nah, apakah ada Mbak Anggi? Enak ya. Aku ya online saya. Bisa keras lagi soalnya. Dipindah saja doanya di akhir, Mbak. Ya. Baik. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Oktavia Dewi. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allahumma hamna bil Quran. Baik, kita ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Kelompok kepada Saudari Robizatul Kumaili. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala masing-masing. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing lapangan Bapak Aris Munandar MPD,
juga Bapak Wanto Winarto MPD. Yang kami hormati pula Bapak atau Ibu aparat desa yang mewakili, serta teman-teman yang sangat saya banggakan. Saya selaku Ketua Kelompok KKN Mandiri, Kelompok 35, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau Bapak Aris dan Bapak Wanto yang telah membimbing dan mengarahkan selama kurang lebih 3 bulan. Mungkin tanpa beliau kita tidak bisa sampai penarikan KKN ini. Saya mewakili teman-teman juga meminta maaf bila kita salah baik disengaja atau tidak disengaja. Dan juga kepada seluruh aparat desa atau yang mewakili, terima kasih telah menerima kami untuk melakukan KKN di desa kami. Untuk teman-teman, saya sebagai ketua mengucapkan terima kasih karena telah aktif dan berpartisipasi dalam KKN mulai dari penyerahan sampai pada penarikan ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Ketua, Ibu Robizatul Kumairi. Selanjutnya sambutan dari Kepala Desa atau yang mewakili aparat desa dari Mbak Aziza, jika ada, disilahkan. Mbak Nur Aziza masih tidak ada ini Mbak ya? Ya. Atau dari Pak Irwan Hasanuddin, aparat desanya, untuk kiranya bisa menyampaikan sambutan, dipersilahkan. Tidak ada mungkin. Dia udah ada aparat desa tadi? Iya, yang tidak ada nih Pak, tidak hadir keduanya nih. Saya lanjutkan saja sambutan dari Bapak dosen pembimbing lapangan. Mohon izin Pak, Bapak Aris Mendandar, MPD, dipersilahkan Pak. Pak Aris malah. Oh. Silakan Pak Aris. Iya, halo. Gimana, Pak? Sambutan DPR. Oh, oke. Tadi terpental tadi. Baik, sebelumnya saya wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kopi. Alhamdulillahirrahmanirrahim wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen bimbing lapangan, khususnya Bapak Wanto Wiarno, semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan yang saya hormati pada Bapak seluruh Bapak atau Ibu Kepala Desa, staf, dan jajaran ataupun yang mewakilinya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nggih Pak. Yang tentunya itu tidak akan mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami sebagai DPL. Mohon maaf saya kepada Bapak atau Ibu sekalian, dan yang saya banggakan serta saya sayangi,
yaitu adik-adikku sekalian mahasiswa KKN kelompok 35 kampus Universitas Islam An-Nur Lampung tahun 2025. Tak lupa kita selalu mengucapkan rasa syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini semua masih bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa menikmati kesehatan jasmani dan rohani, serta waktu, dan atas izinnya lah kita bisa menjalankan acara ini. Insya Allah, Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kerabat, dan semoga kita selalu bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak atau Ibu, anak-anak mahasiswa atau mahasiswi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami berbicara selaku dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata kelompok 35. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak atau Ibu khususnya yang hadir pada pertemuan kali ini, yang mana anak-anak kami yang sedang melakukan kegiatan KKN pada desa-desa setempat, ya, di berbagai daerah, tentunya tidak lain itu untuk melaksanakan sebuah kewajiban sebagai mahasiswa atau mahasiswi, yaitu melaksanakan atau melakukan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu kegiatan KKN. Setelah sekian lamanya, yaitu kurang lebih 3 bulan ya, Bapak atau Ibu, kegiatan ini, program-program yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak kami selama kegiatan di desa itu, yang kami harapkan yaitu ada manfaatnya, baik itu untuk masyarakat dalam desa khususnya maupun masyarakat luar desa pada umumnya. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungan baik itu pikiran maupun material dari Bapak atau Ibu semuanya. Dan kami berharap kegiatan ini tidak lain yaitu untuk menambah atau menjalin tali silaturahmi kita semuanya. Dan tak lupa kami ucapkan beribu kata maaf pada Bapak atau Ibu yang sudah mau direpotkan atau sudah mau bergabung dalam kegiatan KKN ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dan kita doa bersama apa yang kita lakukan dari awal sampai hari kegiatan ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin itu saja sambutan dari saya di DPL 1, akan ditambahkan oleh DPL 2 atau Badan PD. Kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Aris Munandar atas sambutannya. Selanjutnya kita ke acara laporan pelaksanaan KKN. Yang pertama, penyampaian laporan singkat oleh Saudara Yoga Saputra. Pada Saudara Yoga dipersilahkan. Ganti Pak, di sini suaranya berisi Pak. Boleh diwakilkan Pak, orang lagi kerja. Bagaimana Pak? Digantikan yang lain Kak. Digantikan yang lain. Soalnya di sini berisi Kak. Ini lagi kerja begitu. Jadi nggak bisa. Untuk teks laporannya bagaimana Pak?
Biasanya yang nyampaikan harusnya siapa? Bagaimana ini Pak? Mohon arahannya, Bapak dosen. Tugasnya selain yoga ada lagi nggak? Kalau enggak yang lain yang siap menyampaikan laporannya, silakan. Pak Darmawan mungkin boleh Pak? Silakan aja. Langsung MC memegang kendali, sampaikan. Mohon bantuannya Pak Darmawan, kiranya bisa menyampaikan laporan singkatnya. Laporan singkat yang mana nih ya? Mohon maaf. Mungkin laporan singkat ini Siapa Pak. menyampaikan? Kalau enggak yang siap menyampaikan aja. Izin Mbak Zira, biar saya saja, tidak apa-apa. Nah, baik Mbak, terima kasih. Kepada Ibu Ketua, dipersilahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Robizatul Kumaili, KKN di Desa Sukamaju. Saya dari Universitas Islam An-Nur Lampung, dan sekarang adalah penarikan acara pada tanggal 22 Oktober. KKN adalah salah satu program studi yang dilaksanakan oleh kampus kita, Universitas An-Nur Lampung, dan KKN ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu, pengetahuan, keterampilan yang telah dipelajari di lapangan. Saya di Desa Yasa Mulia memilih lokasi KKN karena memiliki potensi yang besar dalam pengembangan, baik ekonomi maupun pendidikan. Selama periode KKN, kami melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain mengajar hadroh santri-santri, mengabdi kepada masyarakat, bersih-bersih di musola maupun masjid, juga berbagi kepada beberapa orang yang perlu, mengembangkan infrastruktur desa dengan membantu masyarakat-masyarakat yang sedang pendidikan lingkungan hidup dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil kegiatan KKN menunjukkan bahwa pelatihan hadroh kepada santri di sini meningkatkan semangat adik-adik untuk kemudian mengabdi kepada masyarakat berupa membersihkan musola maupun masjid. Akhirnya masjid-masjid yang tidak terakses menjadi bersih.
Juga pendidikan lingkungan hidup meningkat karena kesadaran adik-adik maupun pemuda-pemuda di sini. Kemudian kesimpulan dan saran kegiatan KKN di Desa Yasamulya telah berhasil mencapai tujuannya. Kami juga berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Terima kasih. Cukup sekian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Robizatul Kumaili atas laporan singkatnya. Kemudian kita ke pemutaran video dokumentasi yang akan diputarkan oleh Mbak Robizatul Kumaili. Dipersilakan, Mbak. Mungkin Mbak, sepertinya itu tidak usah di ini. Ya, baik Mbak. Ya, beranjak ke acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan. Yang pertama pesan dan kesan dari para mahasiswa atau yang mewakili kepada Mbak Maria Ulfa. Silakan, Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf, apa suaranya terdengar jelas? Terdengar, Mbak. Ya, baik ya, Insya Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami perwakilan dari mahasiswa KKN Mandiri kelompok 35 Universitas Islam An-Nur Lampung. Ya. Mohon izin memberikan pesan dan kesan ya. Selama KKN ya. Ya. Kameranya kurang ke bawah, Mbak Maria. Oh iya ya. Kameranya kurang ke bawah. Yang terlihat jidatnya saja. Ya. Iya, jadi selama melaksanakan kegiatan KKN ya mungkin ya, saya dan seluruh teman-teman ya sudah sangat banyak ya mendapatkan pengalaman yang berharga ya dari interaksi kita dengan masyarakat, kemudian dengan para aparat desa atau seluruh ya perangkat desa yang berinteraksi dengan kita selama KKN, merasakan keramahan, kehangatan dari perangkat desa beserta keramahan dari warga dan masyarakat. Ya, Masya Allah, sangat ya memberikan ya rasa seperti bukan sebagai seorang mahasiswa tapi dianggap sebagai seorang ya keluarga di lingkungan ini. Masya Allah, kami ingin menyampaikan pesan ya untuk seluruh warga ya, seluruh pihak ya baik di kelurahan ataupun di desa, juga kepada seluruh dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta membantu kelancaran kegiatan KKN kami. Ya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk seluruh pihak yang sudah membantu untuk pelaksanaan KKN ini sehingga program-program yang sudah direncanakan ya bisa dilaksanakan dan bisa memberikan ya manfaat ya sekaligus bisa menjadi wasilah untuk silaturahmi ya antar kita seluruhnya baik mahasiswa, aparat desa maupun warga ya. Kami ya berharap ya semoga dengan acara penarikan ini tidak menjadi akhir bagi silaturahmi antar mahasiswa dengan seluruh aparat desa ataupun warga-warga yang sudah bersinggungan dengan kegiatan KKN. Ya semoga bisa tetap berlanjut silaturahminya ya meskipun setelah telah selesai acara penarikan ini. Ya sekali lagi kami mewakili mahasiswa ya dari seluruh daerah ya mungkin ada dari Papua ya, dari Lampung Selatan ataupun dari
Lu Banggai, dari mana lagi ya teman-temannya, dari Prabu Muli, dari Sidoarjo, ya. Pokoknya dari kelompok KKN 35 kami mewakili ya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ber-KKN ya mungkin kami ataupun teman-teman yang melakukan hal yang tidak berkenan ya di tempat KKN. Kami mewakili untuk memohon maaf dan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ya dosen pembimbing dan kepada seluruh aparat desa di semua tempat ya, dan seluruh ya masyarakat ya di semua daerah, baik itu di Papua, di Lampung, di Sidoarjo, di Prabu Muli, di dan yang tidak sempat kami sebutkan ya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan banyak terima kasih. Baik, mungkin sekian pesan dan